Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzia Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa selama kehamilan menggunakan metode knife Bayes berbasis web. Yang pertama ada pengertian sistem pakar, di mana istilah sistem pakar atau expert system berasal dari istilah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Sistem pakar adalah suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia yang terekam dalam komputer untuk memecahkan persoalan yang biasanya memerlukan keahlian manusia, di mana sistem pakar diterapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah. Lalu ada pengertian dari metode knife Bayes, yaitu merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data. Bayesian classification merupakan pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Teorema ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes dengan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Teorema Bayes dikombinasikan dengan naif yang berarti setiap atribut atau variabel bersifat bebas atau independen. Naif Bayes dapat dilatih dengan efisien dalam pembelajaran terawasi atau supervised learning. Lalu selanjutnya adalah keuntungan dari menggunakan metode knife Bayes, yang dimana keuntungan dari pengklasifikasi adalah bahwa hanya membutuhkan sejumlah kecil data pelatihan untuk dapat memperkirakan parameter atau sarana dan varians dari variabel yang diperlukan untuk klasifikasi. Karena variabel independen diasumsikan hanya variasi dari variabel untuk masing-masing kelas harus ditentukan, bukan seluruh matriks covariance. Dalam prosesnya, knife Bayes mengasumsikan bahwa ada atau tidaknya suatu fitur pada suatu kelas tidak berhubungan dengan ada atau tidaknya fitur lain di kelas yang sama, yang dimana pada saat klasifikasi, pendekatan Bayes akan menghasilkan label kategori yang paling tinggi probabilitasnya. Nah, selanjutnya ini ada rumus knife Bayes yang digunakan, di mana untuk simbol NC itu merupakan jumlah record pada learning, lalu untuk simbol P itu 1 per banyaknya jenis kelas atau penyakit, M itu sama dengan jumlah parameter atau gejala, N adalah jumlah record pada learning, yang dimana kalau dalam contoh kasus ini keterangannya akan menjadi P sama dengan 1 per jumlah penyakit pada contoh kasus di mana ada 5, sehingga 1 per 5 sama dengan 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Lalu M-nya sama dengan jumlah semua gejala yang dicari, yang dimana ada 16 gejala, dan juga N sama dengan penyakitnya. Lalu di sini ada metode penelitian, di mana tahapan penelitian merupakan serangkaian bagian-bagian yang menggambarkan alur penelitian dalam mencapai tujuan tertentu. Yang dalam penelitian ini adalah membuat sistem pakar diagnosa penyakit selama masa kehamilan. Berikut ini adalah tahapan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, studi pustaka, pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, analisis menggunakan metode knife Bayes, pengujian sistem, validasi pakar, dan juga hasil. Yang pertama ada identifikasi masalah, di mana identifikasi ini dilakukan berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga informasi yang disajikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah tingginya angka kematian ibu hamil, kurangnya informasi mengenai kesehatan obstetri dan ginekologi, serta para wanita masih malu dan tertutup untuk berkonsultasi secara langsung mengenai kesehatan pribadi. Terlebih lagi, sebagian besar dokter obstetri dari ginekologi adalah pria, sehingga diperlukan sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit selama masa kehamilan. Lalu selanjutnya ada studi pustaka, yang dimana pada tahap ini dilakukan kajian literatur yang terdiri dari jurnal, skripsi, buku, dan makalah penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membandingkan serta mengetahui penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian sebagai referensi dan acuan untuk mendukung penelitian ini. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan, yaitu Dr. Fonda Oktarianingsih, SPOG, yang dimana wawancara merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan data serta informasi gejala-gejala penyakit selama masa kehamilan, dan informasi tentang solusi penanganan penyakit. Data ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari pakar sebagai pengetahuan dasar sistem yang berbentuk gejala-gejala dan penyakit selama masa kehamilan. Lalu ada data sekunder yang adalah data yang didapat dari buku tentang penyakit selama masa kehamilan sebagai data tambahan
yang akan mendukung basis pengetahuan sistem pakar. Data gejala dan penyakit didapatkan dari pakar, yaitu Dr. Fonda Oktarianingsih. Jumlah penyakit yang ada terdiri dari 5 penyakit, yang dimana masing-masing jenis penyakit juga terdapat gejala-gejalanya. Lalu selanjutnya ada data jenis penyakit selama masa kehamilan. Yang pertama ada abortus, keluarnya janin sebelum masa visibilitas. Yang kedua ada hamil extrauteri ektopik terganggu, yaitu hamil yang berkembang di luar rahim. Yang ketiga ada solusio plasenta, lepasnya plasenta dari dinding rahim. Dan yang keempat ada preeklampsia berat atau suatu komplikasi ditandai dengan hipertensi. Dan yang terakhir yang kelima ada ruptur uteri, yaitu robeknya dinding rahim. Lalu selanjutnya ini adalah semua data gejala penyakit selama kehamilan, yang dimana ada 25 data. Lalu ini ada penyakit dan gejala selama masa kehamilan. Yang pertama untuk penyakit abortus atau keluarnya janin sebelum masa visibilitas dengan gejala nyeri perut bagian bawah, nyeri perut pada satu sisi kanan atau kiri, lalu ada pendarahan dari jalan lahir, dan yang keempat kematian janin. Lalu yang kedua, hamil extrauteri ektopik terganggu atau hamil yang berkembang di luar rahim dengan gejala usia hamil 7 bulan atau lebih, mual, muntah, nyeri perut bagian bawah, nyeri hebat tiba-tiba, dan yang terakhir syok. Lalu penyakit ketiga ada solusio plasenta atau lepasnya plasenta dari dinding rahim dengan gejala perdarahan dari jalur lahir warna kehitaman, kematian janin, syok, tekanan darah turun sampai di bawah 90/60, nadi cepat, kontraksi dari rahim, dan jumlah pendarahan sedikit. Dan penyakit keempat yaitu preeklamsia berat atau suatu komplikasi ditandai dengan hipertensi dengan gejala kejang, proteinuria lebih dari 3 gram per liter, tekanan darah lebih dari 160/110, pusing, nyeri ulu hati, nyeri perut bagian bawah, dan produksi urin sedikit. Lalu, yang kelima, penyakit kelima ada rupture uteri atau robeknya dinding rahim dengan gejala mual, nyeri perut bagian bawah, pemeriksaan di dinding rahim, tampak pucat, air kencing diwarnai kemerahan, nadi cepat, produksi urin sedikit, kontraksi rahim yang hilang, dan juga kesadaran menurun. Lalu selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yang dimana uji coba dilakukan dengan mendapatkan data gejala penyakit selama masa kehamilan. Data gejala penyakit dibandingkan dengan gejala yang menyebabkan penyakit ibu hamil. Contoh perhitungan dengan menggunakan klasifikasi Navies diterapkan pada gejala sebagai berikut, yaitu G8 dengan nyeri ulu hati, G10 nyeri perut pada satu sisi kanan atau kiri, G12 pendarahan dari jalan lahir, dan G14 kematian janin. Nah, lalu di sini tahap pertama kita akan mencari nilai NC untuk masing-masing penyakit berdasarkan gejala yang muncul dalam penyakit tersebut. Di mana pada penyakit pertamanya itu abortus, gejala ke-8 tidak muncul di dalam penyakit abortus. Yang muncul adalah gejala ke-10, gejala ke-12, dan gejala ke-14. Lalu untuk penyakit kedua yaitu hamil extrauteri ektopik terganggu, tidak ada gejala di antara gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14, tidak ada yang termasuk ke dalam gejala penyakit kedua. Lalu untuk penyakit ketiga, yaitu solusio plasenta, hanya gejala ke-14 yang termasuk ke dalam penyakit ketiga atau solusio plasenta. Lalu penyakit keempat yaitu preeklamsia berat, tidak ada satupun gejala dari gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14 yang termasuk ke dalam penyakit keempat. Dan untuk penyakit kelima, rupture uteri, sama seperti penyakit keempat. Tidak ada satupun gejala di antara gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14 yang ada di dalam gejala penyakit kelima atau rupture uteri. Lalu untuk tahap kedua, yaitu menghitung nilai probabilitas untuk masing-masing penyakit berdasarkan gejala, di mana untuk penyakit abortus yang terdapat gejala di antara gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14, hanya gejala ke-8 yang tidak termasuk ke dalam gejala dari penyakit abortus. Jadi, perhitungannya adalah 0 tambah 25 dikali 0,2 dibagi 1 ditambah 25 dengan hasil 0,1923. Sedangkan untuk gejala ke-10, ke-12, dan ke-14, karena dia ada gejala dalam penyakit abortus, jadi perhitungannya adalah 1 ditambah 25 dikali 0,2 dibagi 1 ditambah 25 dengan hasil 0,2.
Jadi, probabilitas untuk penyakit abortus yang diambil paling tinggi adalah 0,2. Lalu untuk penyakit kedua, yaitu hamil extrauteri ektopik terganggu, karena tidak ada satupun gejala di antara gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14 yang terdapat di dalam gejala penyakit kedua atau hamil extrauteri ektopik terganggu. Jadi semua hasilnya sama, yaitu 0,1923. Lalu untuk penyakit ketiga yaitu solusio plasenta, karena hanya di gejala ke-14 yang termasuk ke dalam gejala dari penyakit solusio plasenta, jadi hanya di gejala 14 dengan hasil 0,2. Untuk gejala ke-8, ke-10, dan ke-12 hasilnya sama, yaitu 0,1923, karena dia tidak ada di dalam gejala solusio plasenta. Lalu yang keempat, penyakit preeklamsia berat, karena di gejala ke-8, 10, 12, dan 14 tidak ada satupun yang termasuk ke dalam gejala dari penyakit preeklamsia berat, jadi hasil yang didapat sama, yaitu 0,1923. Lalu, untuk penyakit kelima yaitu rupture uteri, sama seperti penyakit keempat, karena di gejala ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14 tidak ada satupun yang termasuk ke dalam gejala untuk penyakit rupture uteri, jadi hasilnya masih sama, yaitu 0,1923. Lalu tahap ketiga adalah mengkalikan nilai probabilitas setiap penyakit dengan masing-masing gejala, yang dimana untuk penyakit abortus yaitu 0,2 dikali 0,1923 dikali 0,2 dikali 0,2 dan dikali 0,2 dengan hasil 0,00300768. Lalu untuk penyakit kedua yaitu hamil extrauteri ektopik terganggu dengan nilai 0,2 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dengan hasil 0,0027349358. Dan untuk penyakit ketiga yaitu solusio plasenta, sama seperti tadi, yaitu 0,2 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dan dikali 0,2 dengan hasil 0,0028444469. Lalu untuk penyakit keempat yaitu preeklamsia berat, yaitu dengan 0,2 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dikali 0,1923 dengan hasil 0,0027349358. Dan untuk penyakit kelima rupture uteri sama dengan hasilnya sama dengan penyakit keempat, yaitu preeklamsia berat. Lalu selanjutnya adalah nilai V untuk setiap kelas, di mana berdasarkan hasil perhitungan tadi dapat dilihat bahwa nilai V yang terbesar adalah 0,003768 atau untuk penyakit abortus. Maka pada contoh kasus ini penyakit ibu hamil diklasifikasikan sebagai penyakit abortus. Nah, selanjutnya karena ini adalah sistem pakar diagnosa selama kehamilan menggunakan metode knife-based berbasis web, maka ini adalah tampilan menu usernya, di mana menu utama user ini merupakan tampilan utama dalam aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan pengguna atau user untuk memilih menu yang akan dipilih. Lalu selanjutnya ada tampilan menu user yang berfungsi untuk memudahkan pengguna atau user untuk memilih menu yang akan dipilih. Lalu kesimpulannya, metode knife-based memungkinkan proses identifikasi penyakit menjadi lebih efisien dan akurat, yang dimana melalui pengumpulan dan pelatihan data gejala dan penyakit, aplikasi ini menghitung probabilitas penyakit berdasarkan gejala yang dipilih pengguna, di mana metode knife-based memungkinkan perhitungan probabilitas setiap penyakit dengan cepat dan hasil diagnosis ditentukan berdasarkan nilai probabilitas tertinggi, sehingga memberikan hasil yang tepat dan dapat diandalkan bagi ibu hamil. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.